Nggak berani ngomong aja. Nggak ada orang amar. Baik, bagaimana videonya? Luar biasa ya, panitia kita sudah menyiapkan sedemikian rupa untuk kesuksesan acara ini. Baik, bisa tepuk tangan dulu sebentar untuk video yang luar biasa ini yang sudah disiapkan oleh panitia. Oke, langsung kita mulai kepada acara inti kita. Sebelumnya, Ustadz akan didampingi seorang pemuda yang usianya kurang lebih 20 tahun, yang moto hidupnya adalah perjuangan tanpa hari berjuang. Nah, cita-citanya itu cita-cita kita semua sih, masuk surga, yang hobinya adalah badminton dan traveling. Kepada saudara Muhammad Yasir kami persilakan, dan kepada seluruh peserta kami harap dengan menyaksikannya dengan khidmat. Oke, acara kami berikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, teman-teman semuanya telah hadir di Gedung AASI Daeng Daud guna mengikuti kegiatan seminar dengan tema Strategi Dakwah Pemuda Zaman Now. Sebelumnya saya ingin mengecek terlebih dahulu. Terlihat di sini sekitar 85% pemuda semuanya. 85% pemuda semuanya. Saya ingin mengecek terlebih dahulu yang sudah menikah. Coba angkat tangan yang sudah menikah, angkat tangan. Oke. Alhamdulillah. Ternyata yang sudah menikah kira-kira yang belum menikah itu 92%. Jadi saya perkirakan semuanya di sini para jomblo ya. Para jomblo, dan saya yakin di sini adalah para jomblo fisabilillah. Saya ingin mendengarkan suara takbir untuk para jomblo semua ya. Coba kita teriakkan takbir. 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 Alhamdulillah. Ya, telah bersama kita pada hari ini Ustadz Hanan Attaqi. Ustadz yang luar biasa kicenya, gaulnya luar biasa. Kita sudah mengenal beliau di banyak media sosial. Kita sudah tahu bagaimana beliau berdakwah bukan hanya di kalangan orang baik-baik, tapi di kalangan preman. Beliau berdakwah di kalangan-kalangan yang mungkin mustahil kita anggap kita bisa berdakwah. Maka dari itu dakwah beliau sangat luar biasa, dan kita akan meminta beliau untuk menyampaikan strategi apa saja, bagaimana konsep yang beliau terapkan pada hari ini untuk berdakwah untuk para pemuda zaman now. Ya, langsung saja. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan CV beliau. Nama beliau Ustadz Hanan Attaqi, lahir di Aceh pada tanggal 31 Desember 1981. Beliau merupakan anak tukang pangkas rambut. Sekolah di Kairo, Mesir tahun 2000 sampai 2004 di Universitas Al-Azhar, Fakultas Tafsir. Dan status beliau ya bukan seperti saya ya. Beliau sudah tidak jomblo lagi. Kegiatan sekarang adalah founder Steve Gerakan Pemuda Hijrah. Hobinya main air di laut, danau, sungai, dan di Empak, bolangnya Aceh. Beliau sekarang tinggal di Bandung, dan quote hidup beliau adalah banyak main, banyak manfaat. Tepuk tangan untuk beliau semuanya. Kepada Ustadz Hanan Attaqi, saya persilakan dengan segala hormat.
Cek cek. Baru ngecek. Almanar Bang. Dulunya musik, harus penyanyi tadi. Almanar. Nasyid Almanar, Mesir. Baik, mau request lagu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ketemu mantan. Enggak, bercanda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita hari ini bisa ngumpul di sini, nongkrong bareng, ngopi bareng, tapi ini kopinya cuma 3, ntar yang lain beli sendiri ya. Terus bisa sharing bareng, mudah-mudahan kita bisa dapat banyak inspirasi hari ini. Salawat dan salam teruntuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jadi teladan kita, sosok yang paling berarti dalam hidup kita, bahkan lebih berarti daripada ayah dan bunda kita pastinya. Kemudian hormat saya buat para ustaz, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Mohon maaf ya, saya izin untuk ngomong di depan walaupun bukan yang paling layak. Mudah-mudahan sekedar sharing pengalaman selama bergerak di dakwah anak muda ketika tinggal di Bandung 2 tahun terakhir. Saya teringat dengan cerita Imam Al-Ghazali. Beliau tuh pernah lagi ceramah gini di antara para murid-muridnya. Terus tiba-tiba ada yang nanya, "Syekh, Allah tuh kan pernah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'an." Setiap hari Allah itu sibuk. Terus kira-kira wa ma sya'nullahil yaum? Kira-kira apa kesibukan Allah hari ini? Kata penanya. Imam Al-Ghazali bingung. Udah googling nggak dapat, nyari di YouTube nggak dapat, gitu kan ya? Kalau di zaman kita mah, kan zaman now belajarnya dari Google. Bingung nih mau ngejawab kayak gimana. Akhirnya kata Imam Al-Ghazali, anzirni hatta al-ghad, beri saya waktu sampai besok. Malamnya nyari-nyari lagi, buka-buka lagi buku-buku lama, nyari masya'nullahil yaum. Kira-kira Allah ngapain hari ini? Ternyata nggak nemu. Hari kedua muridnya nanya lagi, "Syekh, gimana dengan pertanyaan saya kemarin?" Kata Imam Al-Ghazali, beri saya waktu lagi besok. Sampai 3 hari berturut-turut. Hari ketiga malam sebelum tidur Imam Al-Ghazali sholat 2 rakaat. Minta sama Allah, ya Allah beri saya petunjuk. Kayak doanya Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Beri saya petunjuk. Gak lama kemudian Imam Al-Ghazali tidur. Di dalam tidurnya Imam Al-Ghazali bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Dan mimpi ketemu Nabi ini adalah salah satu mimpi yang baik. Apalagi yang memimpikannya orang soleh. Mudah-mudahan mimpi orang soleh itu adalah mimpi yang benar. Di dalam mimpi itu, nah ini beda nih, orang soleh kalau tidur mimpi ketemu Nabi. Kalau kita tidur mimpi ketemu mantan nih. Kalau nggak mimpi, nyari-nyari sampai mimpi. Sampai ke bawah mimpi, stalking, kepoin Instagramnya, wah lama nyari. Pas nemu, wah postingannya luar biasa. Postingan terakhir di atas pelaminan. Wah. Berat itu. Nemenin kakaknya yang nikah, masih sendiri. Pengen balik lagi. Bukan curhat ya. Terus Imam Al-Ghazali ketemu sama Nabi. Dalam mimpi itu Nabi ngasih tahu gini, kalau nanti dia nanya lagi tentang masya'nullahil yaum, apa kesibukan Allah hari ini, jawab aja bahwa Allah itu sibuk setiap hari itu ngasih rezeki kepada hambanya, mengangkat derajat sebagian hambanya, dan merendahkan sebagian yang lain. Bilang kayak gitu. Bangun dari mimpi Imam Al-Ghazali bahagia banget nih, karena dapat jawaban. Habis sholat subuh langsung ceramah, pede.
Mana kemarin yang nanya? Ya, kalau kemarin kan agak-agak bingung jawabnya, sekarang udah pede nih, udah punya jawaban. Mana yang kemarin nanya ke saya tentang surat Ar-Rahman? Saya Syekh, kata orang itu. Coba kamu ulang apa pertanyaannya. Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'an, fama sya'nullahil yaum. Imam Al-Ghazali langsung dengan mantap ngejawab bahwa setiap hari Allah sibuk memberi rezeki kepada hambanya, mempertemukan jodoh-jodoh hambanya, mengangkat derajat sebagian hambanya, merendahkan sebagian yang lain. Itulah kesibukan Allah hari ini. Setelah Imam Al-Ghazali menjawab, tiba-tiba orang itu komen. Tadi dia cuma nge-like doang, sekarang komen. Dia komen, dia bilang, Syekh, berselawatlah kepada orang yang udah ngajarin Anda jawaban itu di dalam mimpi. Coba. Sehingga para ulama menyimpulkan bisa jadi seseorang mengajarkan fikih kepada orang yang lebih mengerti fikih. Bisa jadi seseorang mengajarkan Al-Quran kepada orang yang lebih mengerti Al-Quran. Dan tidak ada orang yang tahu segala sesuatu di dunia ini. Allah sengaja kayak nge-share gitu, nge-share ilmu kepada hamba-hambanya supaya apa? Biar kita bisa berkolaborasi, biar kita bisa integrasi, biar kita bisa ta'awun dalam kebaikan. Nggak usah kita nih yang orang manusia biasa banget lah ya, suami istri aja. Maaf ya yang masih tadi berapa persen? Wah makin semangat saya nih, 92%. Bakat terpendam. Ini persiapan doang nih buat nanti kalau udah hijrah status boleh dipraktekin. Suami istri aja, kadang yang benarnya suami, kadang yang benarnya istri, kadang keideannya tuh di benak suami, kadang keideannya di benak istri. Kenapa bisa kok nggak suami aja terus yang dapat ide? Karena Allah pengen menghargai setiap hambanya, sehingga tidak ada satupun yang mengkultuskan dirinya paling tahu segalanya. Karena Nabi Musa pernah terjebak dalam anggapan kayak gini, walaupun ini bukan dosa buat para nabi, kekeliruan. Ada yang nanya ke Nabi Musa, siapa orang yang paling banyak ilmu? Kata Nabi Musa, saya. Kata Allah, carilah seorang laki-laki yang ada di Majma' al-Bahrain, pertemuan dua laut, maka belajarlah dari dia, ketemu dengan sosok yang kita kenal dengan istilah Nabi Khidir atau Khadir. Kalau menurut saya, founder program atau gagasan Go Green itu Nabi Khidir. Karena secara sejarah juga disebut Khidir atau Khadir. Kalau nggak salah nih ya, ntar dikoreksi sama para ustadz, maaf. Kalau nggak salah dia disebut Khadar karena kemana dia pergi jadi hijau kan ya. Kalau misalnya ada daun kering, Nabi Khadar lewat jadi basah. Ada daerah yang udah misalnya tandus, Nabi Khadar lewat jadi hijau, jadi subur. Kalau Nabi Muhammad itu bukan hijau, tapi nyenengin. Orangnya tuh asik banget. Nabi Muhammad itu nih, by the way, orang lagi marah bisa dibikin bahagia sama Nabi Muhammad. Istrinya lagi bete jadi senang. Kalau kita istri lagi senang jadi bete. Kebalik kan? Ini akhlak Nabi Muhammad. Kan pernah dengar ya cerita mungkin dari beberapa ulama. Aisyah lagi bete nih di rumah, Aisyah lagi bete. Nabi pulang. Kayaknya Nabi habis touring jauh gitu, nggak tahu kemana ya touringnya. Pakai motor gede. Namanya onta. Pergi. Nah udah lama pergi pulang, terus Aisyah ngambek, pulangnya lama banget sih dan segala macam lah gitu ya, obrolan biasa standar cewek gitu. Akhirnya karena ngambek, Aisyah bilang, udah malas lah di sini, saya mau pulang ke rumah orang tua saya aja. Karena dia ngambek. Terus Nabi bilang, ya udah aku anterin ya. Ya, marah tapi ya gitu, ya gitu. Akhirnya Nabi nyiapin motor motor yang on road. Kalau tadi kan pakainya off road, sekarang yang on road. Pakai motor on road, motor bebek, maksudnya NMAX misalnya. Nyiapin tuh di depan rumah. Terus pas Aisyah keluar dari rumah, nih belajar ya teman-teman, J terus bintang-bintang LO ya. Belajar. Pas Nabi keluar dari rumah, pas Aisyah keluar dari rumah, Nabi itu udah ready di depan kendaraan. Nabi langsung jongkok. Terus menjadikan lutut beliau sebagai pijakan bagi Aisyah. Udah gitu, Aisyah disuruh, Aisyah silakan naik ke atas lutut Nabi, baru naik ke atas onta.
Nanti kalau mau romantisan, banyak belajar sunnah deh. Pokoknya sunnah itu romantis banget. Walaupun motor kita sebetulnya nggak harus gitu-gitu juga ya, motor bebek kan ya. Pak, ngapain Pak? Sunnah mah, sunnah. Akhirnya si mamanya naik dah gitu. Dan nih satu tips lagi biar romantis ya. Kalau kita memotoran, naik motor Honda ya. Kalau kita naik Honda nih, jangan pernah bawa jas hujan. Itu tips romantis. Kenapa? Begitu hujan, langsung buka baju. Mama tuh nggak boleh kena setetes air hujan pun. Pakein, kita naik motor nggak pakai baju, sampai ke rumah dikerok gitu ya. Antangin, dibawa pulang ke rumah Abu Bakar. Sampai di rumah Abu Bakar itu kan nggak enak kalau didatengin Nabi. Ya Rasulullah, aku nggak miss call aja biar saya yang datengin gitu kan. Kenapa harus datang? Maksudnya kalau DM aja pasti saya datang ya Rasul. Enggak, karena Aisyah kangen sama ayahnya. Oh ya Aisyah, ada apa? Duduklah mereka bertiga nih. Udah gitu Nabi bilang, Aisyah boleh saya ngomong duluan? Bayangin orang seperti Nabi yang Allah aja ngemuliain beliau, tapi minta izin ke istrinya untuk ngomong duluan. Boleh ngomong duluan? Kata Aisyah apa? Boleh, tapi jangan bilang kecuali yang benar ya. Coba. Cewek lagi ngambek ya. Jadi ini ada alasan nih buat cewek-cewek ini. Aisyah aja gitu. Nah, silakan lah. Tapi suaminya harus sesabar Rasulullah. Yang sabar dalam sehari itu paling sedikit 70 kali beliau sabar. 70 kali dibikin nggak nyaman oleh istrinya masih sabar. Kita mungkin 7 juga belum, apalagi 70 kali. Boleh saya ngomong duluan? Boleh, jangan ngomong tapi ya kecuali yang benar.